Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NPM 23120. Ini saya akan mengangkat judul yang bernama Filsafat dan Investasi, Mencari Nilai Sejati di Tengah Obsesi Cuan. Saya akan mengangkat judul ini. Ada pertanyaan, apakah kita benar-benar berinvestasi untuk masa depan atau hanya mengejar rasa aman yang tak pernah cukup? Kita hidup di tengah derasnya arus budaya cuan, mulai dari rasa takut ketinggalan tren, yaitu FOMO saham, kripto, dan lain-lain. Gencarnya iklan kebebasan finansial sebelum umur 30, sampai kisah-kisah tragis mereka yang justru jatuh karena ikutan investasi orang lain. Tapi apakah ini tentang masa depan? Atau tentang kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan saldo rekening. Ini bagian filsafat emosi yang menggambarkan bagaimana rasa takut, iri, dan cemas mendorong kita untuk mengambil keputusan finansial secara tidak rasional. Budaya cuan dan obsesi akan keuntungan dalam masyarakat modern. Uang bukan sekedar alat, tapi lambang keberhasilan. Orang diukur bukan dari kualitas pikirannya, tapi dari portofolio investasinya. Bahkan pertemanan pun dinilai dia bisa ngajak cuan atau tidak. Bagian filsafat sosial dan fisik. Kita melihat bagaimana tekanan lingkungan dan gaya hidup mendorong kita mengejar hal-hal material secara impulsif, seperti fisik, gadget, properti, tampilan luar jadi ukuran nilai seseorang. Pandangan filsafat terhadap nilai dan kekayaan, yaitu Epikuros, filsafat kesederhanaan. Epikuros berkata, bukan orang kaya yang puas, tapi yang puaslah yang kaya. Kebahagiaan tak datang dari jumlah uang, tapi dari batin yang merasa cukup. Ini bagian filsafat rohani yang menekankan keseimbangan batin dan ketenangan jiwa. Epikuros mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari kedamaian batin, bukan kekayaan. Selanjutnya yaitu Aristoteles, yaitu etika kebijakan dan tujuan hidup. Aristoteles memperkenalkan konsep eudaimonia, hidup yang baik dan bermakna. Uang hanya alat menuju kehidupan bermoral, seimbang dan bermanfaat bagi sesama. Ini bagian filsafat akal dan moral. Aristoteles mengajak kita menggunakan akal sehat dalam menentukan tujuan hidup. Hidup yang bermakna dibangun dengan kebijakan, bukan dengan menumpuk aset. Selanjutnya yaitu needs, yaitu kehendak berkuasa dan pelarian, menilai bahwa ambisi berlebihan terhadap kekuasaan atau kekayaan bisa jadi bentuk pelarian dari kehampaan batin. Ini bagian filsafat rohani dan eksistensial. Nietzsche menunjukkan bahwa kita sering mengisi kehampaan eksistensi dengan pencapaian eksternal, termasuk cuan, tapi tidak menjawab kebutuhan terdalam kita sebagai manusia. Kritik terhadap utilitarianisme dalam dunia yang hanya mementingkan manfaat dan keuntungan, kita kehilangan kepekaan terhadap apa yang benar dan baik secara jangka panjang. Ini bagian filsafat etika dan akal mengajak kita untuk tidak hanya berpikir praktis tapi juga kritis dan bijaksana. Mana yang baik bukan sekedar yang menguntungkan, cuan dan nilai sejati. Coba kita renungkan bersama-sama. Apakah semua yang menguntungkan pasti bernilai? Apakah rugi finansial sama dengan gagal dalam hidup? Banyak yang cuan tapi cemas tiap detik, terasing dari keluarga, tak tahu arah hidup. Di sisi lain ada orang yang cukup
hidup sederhana tapi punya hubungan yang dalam, merasa damai, punya makna, dan nilai kontribusi. Ini bagian filsafat emosi dan relasi sosial, bahwa nilai hidup tak bisa diukur dari grafik keuntungan, tapi dari hubungan keikhlasan dan makna hidup sehari-hari. Pada akhirnya, investasi terbaik bukan sebagai seberapa cepat uang tumbuh, tapi seberapa dalam nilai yang kita tanam di diri sendiri. Apakah sehat tubuh, jerih seberapa sehat tubuh, jerih pikiran, damai perasaan, dan jiwa yang utuh. Filsafat, ada kutipan dari Oscar ya, manusia modern tak tahu manusia modern tahu harga segalanya, tapi tidak tahu nilai apa-apa. Sekian, terima kasih.